Shalom, shalom semuanya. Apa kabar? Kita percaya bahwa di setiap musim hidup kita Tuhan ada. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan pernah lewatkan Connected in Jesus. Kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati kami, yes. Oh, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau tak pernah biarkan, Kau tak pernah tinggalkan. Engkau selalu ada beserta kami Tuhan. Kau yang tuntun langkah kami Yesus. Oh, sembah Dia saudara. Dia baik, Dia berkenan atas hidupmu dan hidupku. Dia ada, Dia Immanuel beserta kita. Haleluya. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa.
lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Katakan engkau yang bertindak, engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Katakan, engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih guys, Bapak Ibu dimanapun berada yang menyaksikan tayangan kami malam hari ini, Connected in Jesus. Bila kita terus mengalami sukacita, kemenangan, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini, mari bagikan, share link live streaming kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok untuk berkati orang banyak di luar sana. Biarlah kita jadi garam dan terang dunia. Biarlah orang di sana mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan ini mengubahkan mereka. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada guys, Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat online yang menyaksikan tayangan kami rutin Senin sampai Jumat. Sudah setahun, hampir setahun kami melakukan live streaming di sini. Bila menjadi berkat, semua kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan untuk hormat kami, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi banyak yang berdatangan DM ke kami, bagaimana mereka diubahkan, dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang membunuh diri tidak jadi, keluarga yang hampir retak dipulihkan, orang tua kepahitan dan anak-anak kepahitan orang tua dipulihkan. Bela ibadah kami setiap Senin sampai Jumat ini memberkati, menjadikan kita untuk makin kuat, makin ada pengharapan. Bersama Yesus ada kekuatan, kemenangan, amin. Mari setiap hari kita harus perkatakan ini, Tuhan Yesus penolongku, Tuhan Yesus penolongku. Di saat engkau bahagia, engkau diberkati, engkau sukses, perkatakan, Tuhan Yesus penolongku. Di saat engkau susah, dalam masalah bertubi-tubi, tetap perkatakan, Tuhan Yesus penolongku. 3 kata ini menjadi kunci untuk kita kuat selalu bersama Yesus. Tuhan Yesus penolongku. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, engkau pertemukan kami kembali di malam hari ini. Connected in Jesus, terhubung dengan engkau. Di luar engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami akan percaya setiap hari
Kami melangkah, kami jalani dan akhiri bersama Engkau saja Tuhan Yesus Kristus. Engkau sumber kekuatan kami, penolong kami, penghiburan kami. Malam hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengubah kami, mendidik kami dalam kebenaran, dan menyatakan kesalahan kami, untuk kami makin berkarakter seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini, biarlah Roh-Mu yang selalu berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biar Engkau yang makin besar, kami makin kecil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Tema khotbah saya malam hari ini yaitu menghargai orang bukan sekedar pilihan. Menghargai orang bukan sekedar pilihan. Mari kita buka Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Kita buka Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Haleluya. Dalam budaya Romawi kuno, hormat ini atau honor adalah sesuatu yang sangat terbatas. Terbatas dalam orang yang berstatus tinggi, orang yang kaya, orang yang berkuasa, hormat kepada mereka karena mereka memiliki kekuasaan. Memberi hormat kepada budak atau orang rendahan, orang serabutan dianggap sebagai tanda kelemahan kita. Dunia pun sampai zaman sekarang pun, jangankan Romawi kuno dulu, sampai sekarang pun seperti itu. Orang yang berpangkat, orang yang berhasil, sukses, punya uang, punya segala-galanya, kita hormatnya luar biasa. Kita menyembah. Tapi kalau orang susah, miskin, tidak punya apa-apa, kita akan membiarkan mereka. Tidak akan peduli dengan mereka, urusan mereka, kata dunia. Malam hari ini Paulus mengatakan untuk saling mendahului dalam sebuah revolusi sosial, yaitu saling mendahului dalam memberi hormat. Penghormatan tidak didasarkan pada prestasi manusia, itu dunia. Maka pada doktrin Imago Dei atau dalam bahasa Ibrani Selem Elohim, yaitu manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Kita menghormati manusia bukan karena pangkat, jabatan, banyak uang, tapi karena kita manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Semua manusia, semua ciptaan Tuhan, kita harus saling menghormati. Jangan kita merasa mereka miskin, mereka tidak punya siapa-siapa, orang susah, kita menganggap enteng mereka, menganggap mereka bukan siapa-siapa. Nah, kita hidup di era disposable culture. Kita hidup di era disposable culture, budaya sekali pakai. Beli baju, udah lama, buang. Barang rusak, buang. Beli baru. Handphone rusak, buang, beli baru. Teman membosankan, tinggalkan. Gebetan mulai serius, tinggalkan. Ghosting karena kita tidak mau komitmen. Rekan kerja tidak menguntungkan, tinggalkan. Abaikan chatnya. Orang yang tidak punya apa-apa, nggak usah balas chatnya. Saya banyak mengalami seperti itu. Jangankan orang susah, orang miskin, pendeta-pendeta pun kadang-kala kalau saya WA mengirim quotes, video-video, tidak ada jawaban sama sekali. Mereka menganggap ya sudahlah. Itu. Mari malam hari ini kita saling menghargai. Bukan kita harus gila hormat, harus dihormati, tapi mari saling menghargai. Dari reaksimu, dari sikapmu, dengan cara lu membalas WA, itu menandakan karaktermu, integritasmu. Jangan menganggap orang remeh. Itu berarti engkau tidak berkarakter Kristus. Banyak saya temui seperti itu. Tidak merespon sama sekali, menganggap orang itu biasa itu bagi mereka. Saya percaya, guys, anak-anak Tuhan di tempat ini, di layar kaca, live streaming, kita ubah tindakan kita, perilaku kita yang biasa cuek, acuh tak acuh dengan WA orang, ghosting orang. Kita tinggalkan malam hari ini. Ghosting dianggap solusi praktis untuk menghindari konflik atau rasa tidak enak. Menghilang tiba-tiba, chat tidak dibalas. Itu yang terjadi di mana-mana sekarang ini. Ghosting adalah bentuk kekejaman emosional
itu mengirim pesan, ghosting atau menghilang, tidak merespon apapun dari orang lain, itu menunjukkan bahwa kamu tidak cukup berharga untuk diberikan penjelasan. Jadi adik-adik guys yang tidak pernah merespon WA orang, kiriman orang, apapun itu, apalagi ayat-ayat firman Tuhan yang berkati, minimal engkau balas, amin, puji Tuhan, haleluya, jangan engkau mendiamkan. Itu menandakan orang tersebut tidak cukup berharga bagi kita jika kita tidak merespon pesan-pesan mereka atau WA-WA mereka. Kalau saya sih, kata dunia nothing tulus, tidak masalah saya. Saya sebagai hamba Tuhan harus berkata Kristus, mengasihi, mengampuni. Kalau dunia, saya sudah memaafkan dia Pak Pendeta, tapi saya tidak bisa melupakan perbuatannya. Itu dunia. Tapi kalau kita jalan terus, tetap tunjukkan kita berkata Kristus, mengasihi, mengampuni, memberkati. Amin. Siapa yang di sini yang pernah di ghosting? Siapa guys, adik-adik muda? Siapa yang pernah di ghosting? Sudah chat asik-asik, rasa nyambung, tiba-tiba hilang. Centang 2 abu-abu, tidak dibalas, tiba-tiba diblokir. Itu yang terjadi. Rasanya bukan cuma sedih tentunya, bukan cuma sedih, tapi bingung, kita bertanya-tanya, apa salahku? Fenomena ghosting sudah menjadi hal yang biasa di kalangan anak muda sekarang, di zaman sekarang. Kita menganggapnya wajar, ya udahlah. Dia mau balas apa enggak, ya terserahlah, itu haknya juga. Itu secara hukum sosial seperti itu, mungkin itu hak dia. Tapi secara hukum kerajaan Allah, itu malah salah karakter. Secara hukum sosial, engkau tidak membalas orang lain atau balas WA-mu tidak merespon, itu biasa dunia mengatakan. Tapi dalam hukum kerajaan Allah, itu masalah karakter. Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk lari dari tanggung jawab perasaan. Hari ini kita belajar satu hal penting, yaitu kedewasaan rohani terlihat dari cara kita memperlakukan orang yang tidak lagi kita butuhkan. Malam hari ini, satu hal penting, kedewasaan rohani terlihat dari cara kita memperlakukan orang yang tidak lagi kita butuhkan. Poin utama firman Tuhan malam hari ini yaitu standar Kristen dalam menghargai orang lain. Standar Kristen dalam menghargai orang lain. Bagaimana kita melawan budaya ghosting dan menjadi pribadi yang menghargai sesama? Yang pertama, manusia adalah jiwa, bukan konten. 1 Petrus 2 ayat 17. 1 Petrus 2 ayat 17. 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah, hormatilah raja. Perintahnya jelas, hormati semua orang. Bukan cuma orang yang kamu sukai, bukan cuma orang yang kamu lihat kaya, bukan cuma orang yang membuat engkau kaya, atau bukan cuma orang yang membuat engkau dapat pekerjaan, atau membuat orang engkau sukses, bukan seperti itu. Tapi hormatilah semua orang, dari kalangan bawah sampai atas. Saya biasa bergaul dengan orang-orang preman, dengan pemulung-pemulung, sampai pejabat, sampai politisi nasional. Saya menganggap mereka itu adalah pribadi-pribadi yang berharga mata Tuhan. Tidak pernah saya beda-bedakan. Orang miskin, pemulung, saya harus cukup menjauh dari mereka. Jangan dekat-dekat. Tidak seperti itu. Saya lakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Apa yang kau mau orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah seperti itu. Dalam Injil Matius. Apa yang kau mau orang lain perbuat padamu, perbuatlah seperti itu. Jika engkau mau orang lain mengasihi engkau, mencintai engkau, menghargai engkau, lakukanlah seperti itu pada orang lain. Kenapa kita gampang di ghosting? Karena di alam bawah sadar kita sering melihat orang lain sebagai komoditas, sebagai barang dagangan. Kalau dia seru, kalau dia bagus bergaul, pertahankan. Kalau dia ngebosonin, bikin kita gak enak lagi, tinggalkan. Itu cara pandang duniawi. Cara pandang Kristen, orang yang di seberang layar HP-mu, teman-teman, siapapun itu, adalah jiwa yang ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Sekali lagi, cara pandang Kristen, orang yang di seberang layar HP-mu adalah jiwa yang ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Jangan kau menganggap orang lain itu seperti sampah atau budakmu atau
orang yang tidak sederajat denganmu. Saya mengajak guys, anak Tuhan, murid Kristus, orang Kristen, marilah kita jadi terang dan garam dunia. Biarlah mereka di luar sana melihat perbuatan baik kita dan memuliakan nama Bapa di sorga. Yang kedua, berani berkata jujur, jangan jadi pengecut. Berani berkata jujur, jangan jadi pengecut. Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Alasan utama orang melakukan ghosting biasanya bukan karena jahat, tapi karena pengecut. Takut konflik. Kita takut menyakiti orang lain kalau bilang tidak. Jadi kita mendingan pilih diam. Padahal diam, silent, sering menjadi menyakitkan daripada penolakan. Penolakan memberikan kita kepastian. Walaupun luka, tapi luka itu cepat sembuh. Tapi diam memberikan ketidakpastian. Luka tumpul yang membutuhkan waktu lama untuk penyembuhan. Kedewasaan rohani kita diukur dari keberanian kita menyampaikan kebenaran dalam kasih. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Katakan kalau memang tidak mau lanjut pertemanan, hubungan, katakan tidak. Jangan abu-abu, jangan berdiam diri, tidak merespon. Atau tidak bisa bantu teman, katakan saja, maaf ya, kita tidak cocok lagi untuk berteman. Katakan lagi, sorry, aku belum bisa bantu kau malam hari ini atau hari ini. Langsung to the point. Jangan kita perlu basa-basi atau kita diamkan. Kalimat ini memang mungkin tidak enak didengar, tapi menghargai waktunya dan perasaannya supaya dia tidak berharap kosong. Itu maksudnya. Jika engkau terus terang, orang akan menerima engkau pribadi berintegritas. Ya, tidak. Jangan kau mendiamkan WA orang, perkataan orang. Mari, poin yang ketiga, akhiri dengan baik. Akhiri dengan baik. Pengkhotbah 7 ayat 8. Pengkhotbah 7 ayat 8. Pengkhotbah 7 ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dia mulai dengan baik, dia menyelesaikan juga dengan baik. Anak Tuhan harus memiliki karakter finisher. Memulai dengan baik, akhiri dengan baik. Banyak orang pintar memulai hubungan manis di awal, tapi bodoh mengakhiri hubungan pahit, menghilang di akhir. Itu terjadi di mana-mana. Awal hubungan manisnya luar biasa, tapi bodoh mengakhiri hubungan dengan alasan yang klise, tidak cocok, tidak satu frekuensi katanya. Itu anak-anak muda. Apalagi yang sudah menikah, terus sudah menikah 10 tahun, 15 tahun, terus bercerai dengan alasan yang klise, tidak cocok. Tidak ada yang mau mengalah. Ini klise. Kalau kita anak Tuhan, murid Kristus, kita harus saling melengkapi. Dua pribadi yang berbeda harus saling melengkapi. Harus saling menguatkan. Apa yang sudah disebutkan Tuhan tidak bisa dicerahkan oleh manusia. Kita harus berprinsip berpegang pada firman Tuhan. Jangan berpegang dengan dunia ini karena gosip-gosip di luar sana, karena video-video entertainment yang melihatkan kawin cerai biasa, akhirnya kita terbawa dengan pola dunia itu. Kawin cerai biasa, tidak cocok setahun, pisah. Bayangkan, zaman dulu orang tua kami, orang tua saya tidak pernah saya mendengar kata-kata pisah atau cerai. Zaman sekarang, setahun cerai, setahun menikah, cerai langsung. Dengan alasan klise, tidak cocok. Malam hari ini, bagaimana caranya kita berpisah atau mengakhiri suatu menunjukkan integritas kita. Bagaimana cara kita berpisah atau mengakhiri suatu hubungan menunjukkan integritas kita. Jika kita melakukan mengakhiri hubungan dengan face to face, dengan kata-kata yang menyejukkan, dengan permohonan maaf, tentunya integritas kita
dilihat berintegritas, berkarakter Kristus. Ya, tidak. Golden rule dalam Matius 7 ayat 12. Golden rule dalam Matius 7 ayat 12. Apapun yang engkau ingin orang lakukan kepadamu, lakukanlah seperti itu. Jadi jika engkau mau orang mengasihi engkau, menyayangi engkau, lakukanlah pada orang lain seperti itu. Itu adalah golden rule kita. Kalau kamu ada di posisi dia, apakah kamu ditinggal begitu saja tanpa ada penjelasan? Pasti tidak. Pasti kita ingin dihargai dengan ucapan perpisahan atau penjelasan yang layak. Jangan tiba-tiba menghilang. Lakukanlah itu pada orang lain seperti yang mau kita lakukan. Berikan penutup pada orang-orang yang pernah dekat denganmu. Tapi kini harus berpisah. Berikan penutup. Jangan biarkan ada utang emosi. Pamillah dengan baik. Itu tanda orang berkelas. Pamit dengan baik. Banyak anak muda sekarang pacaran tiba-tiba menghilang karena rasa tidak cocok. Banyak saya temui seperti itu. Tidak cocok, menghilang. Tidak ada kabar lagi, langsung blokir. Pamitlah dengan baik. Itu tanda engkau berkelas, engkau berkarakter Kristus, engkau berintegritas. Malam hari ini guys, adik-adik muda, mari kita stop normalisasi budaya ghosting. Jangan jadikan orang lain sebagai opsi saat kamu butuh. Jangan jadikan orang lain sebagai opsi saat kamu butuh, lalu menghilang saat kamu bosan. Karaktermu tidak diuji saat kamu sedang jatuh cinta atau saat hubungan sedang manis-manisnya saja. Ingat sekali lagi, karaktermu tidak diuji saat kamu jatuh cinta atau maunya baik-baik saja dalam hubunganmu. Tapi karaktermu diuji saat kamu sudah bosan, saat kamu sudah tidak butuh, saat kamu merasa tidak cocok lagi. Itu karaktermu diuji. Bukan cuma adik muda, bukan cuma guys Gen Z, tapi orang-orang tua pun, orang dewasa pun harus kita lakukan seperti ini. Diuji saat engkau sudah bosan dengan pasanganmu, diuji saat engkau sudah tidak butuh lagi dengan teman-temanmu, diuji saat engkau merasa tidak cocok lagi dengan teman-temanmu atau pasanganmu. Di saat itulah, pilihlah untuk tetap menghargai. Pilihlah untuk merespon walau hanya sekedar berkata maaf atau terima kasih. Jangan jadi anak muda yang tidak berintegritas. Jadilah anak muda yang berintegritas, yang memperlakukan orang dengan martabat imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Jangan kita memperlakukan teman-teman kita, pasangan kita seperti budak, seperti orang tidak layak, seperti orang tidak punya apa-apa. Malam hari ini, stop normalisasi budaya ghosting. Jadi anak muda yang berintegritas, siapapun guys, anak muda bapak ibu, jadilah pribadi-pribadi yang berintegritas, yang memperlakukan orang dengan martabat imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, mengubah kita, membawa kita pada karakter Kristus. Menghargai orang bukan sekedar pilihan, tapi kewajiban kita. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Kau harus berkarakter Kristus, berintegritas, saling mengasihi, saling mendahului dalam beri hormat kepada semua orang, bukan kepada orang-orang yang hanya menguntungkan engkau, tapi orang-orang engkau, orang-orang biasa, orang-orang pemulung pun sekalipun, kau harus memberi hormat. Karena mereka adalah imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas firman-Mu. Kau telah mengubah pola pikir kami. Kami akan berubah. Kami akan memiliki integritas, berkata seperti Engkau. Terima kasih Engkau tidak pernah mengghosting kami, Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun kami sering mengecewakan Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Engkau tetap setia dan selalu ada pada kami. Engkau berjalan bersama kami. Berikan kami keberanian untuk berkomitmen, berkomunikasi dengan jujur dan penuh kasih. Ajar kami untuk menghargai setiap orang yang Kau taruh dalam hidup kami, baik akan menetap maupun akan pergi, baik itu teman-teman dekat,
kami maupun teman-teman dalam pergaulan kami, untuk kami menghargai mereka. Karena ada imago Dei, segambar dan serupa dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Jadi kami pribadi yang menghormati sama seperti kami menghormati Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas semua berkat cinta kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Mari kita mengangkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Hamba berdoa saat ini, anak-anak-Mu, jemaat online yang menyaksikan tayang ini, engkau dalam kondisi sakit apapun nama penyakitmu, di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, sanggup menyembuhkan engkau malam hari ini. Apapun nama penyakitmu, Tuhan Yesus malam hari ini. Pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, keluargamu dipulihkan, diberkati, anak-anakmu diberkati, orang tuamu diberkati. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau naik, bukan turun. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyindir engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu membuktikan kasih-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami mau hidup mengandalkan Tuhan setiap hari. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, katakan, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya,
selamanya kau ku cinta. Katakan, selamanya kau ku cinta.